Karomah Syekh Nawawi Al-Bantani menjadikan telunjuknya lampu. Pada suatu waktu beliau pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuk beliau yang dijadikan sebagai lampu. Saat itu dalam sebuah perjalanan, karena tidak ada cahaya dalam syutuf atau rumah-rumahan, sementara aspirasi tengah kencang mengisi kepalanya, Syekh Nawawi kemudian berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar telunjuk kirinya dapat menjadikan lampu, dapat menerangi jari kanannya yang digunakan untuk menulis itu. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraqi Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah itu harus dibayar beliau dengan cacat pada jari telunjuk kirinya. Cahaya yang diberikan Allah pada jari telunjuk kiri beliau itu membawa bekas yang tidak hilang. Karomah beliau yang lain juga diperlihatkan di saat mengunjungi salah satu masjid di Jakarta, yakni Masjid Pekojan. Masjid yang dibangun oleh salah seorang keturunan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyid Utsman bin Aqil bin Yahya Al-Alawi. Masjid ulama dan mufti Betawi itu ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Sayyid Utsman sendiri. Kemudian beliau kedatangan anak remaja Syekh Nawawi yang menyalahkan arah kiblatnya. Saat seorang anak remaja yang tak dikenalnya itu menyalahkan penentuan kiblat, kagetlah Sayyid Utsman. Diskusi pun terjadi dengan seru antara mereka berdua. Sayyid Utsman tetap berpendirian kiblat Masjid Pekojan itu sudah benar, sementara Syekh Nawawi remaja berpendapat arah kiblat masjidnya itu harus dibetulkan. Saat kesepakatan tak bisa diraih karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan keras, Syekh Nawawi meletakkan tangan kirinya ke bahu Sayyid Utsman, merangkul, dan tangan kanannya menunjuk sesuatu. Syekh Nawawi berkata, "Lihatlah Sayyid, itulah Ka'bah, tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah. Tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas? Sementara kiblat masjid ini agak ke kiri, maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke Ka'bah," ujar Syekh Nawawi remaja. Sayyid Utsman termangu dan terheran. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja memang terlihat jelas. Sayyid Utsman merasa takjub dan menyadari remaja yang bertubuh kecil di hadapannya ini telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariah. Dengan karomah itu, dimanapun beliau berada, Ka'bah tetap terlihat. Dengan penuh hormat, Sayyid Utsman langsung memeluk tubuh kecil beliau dan berjabat tangan sambil mencium tangannya. Ketika Sayyid Utsman ingin mencium tangannya, ditariklah tangannya Syekh Nawawi. Sayyid Utsman pun kebingungan mengapa beliau tidak mau. Sayyid Utsman pun bertanya dan Syekh Nawawi menjawab, "Wahai Habib yang mulia, saya tidak pantas untuk dicium tangan oleh Habib karena Habib adalah orang mulia dan keturunan Rasulullah, sedangkan saya adalah orang kampung biasa." Mendengar kata-kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu, kemudian Habib Utsman bin Yahya langsung merangkul badannya Syekh Nawawi dan mereka saling berpelukan sambil menangis dengan bercucuran air mata. Subhanallah, alangkah bagusnya akhlak beliau. Sampai saat ini jika kita mengunjungi Masjid Pekojan, akan terlihat kiblat digeser, tidak sesuai aslinya. Wallahu a'lam.